Ada banyak banget nih keuntungan kalau kamu ambil rumah di sini. Salah satunya sirkulasi udara dan pencahayaannya udah oke banget. Ngomong-ngomong, perumahan ini nempel banget loh sama Grand Depok City. 10 menit ke Margonda Depok yang syarat fasilitas, 10 menit ke Stasiun Depok, 25 menit ke Stasiun Pakansari, dan 20 menit ke Universitas Indonesia. Yang mau beli secara KPR, cicilannya mulai 4 jutaan per bulan. Asik nih rumahnya karena udah listriknya kan underground, jadi nggak ada tiang listrik yang ganggu pemandangan. Dan show unitnya ini kebetulan pas hadapnya tuh ke ruang komunal. Jadi bisa duduk santai di area balkon sambil nikmatin view pemandangan sekitar. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di sebuah perumahan yang lokasinya ada di perbatasan antara Cibinong Bogor dan Cilodong Depok. Buat gambaran aja, dari sini sekitar 5 menit ke Jalan Raya Bogor, 10 menit ke Jalan Raya Margonda, dan 20 menit ke TB Simatupang. Jadi lokasinya sestrategis itu. Luas areanya di sini 1,6 hektar. Total ada 73 unit rumah terbagi dalam 6 blok. Jadi eksklusif ya. Cocok nih buat teman-teman yang maunya tinggal di rumah tapi tetap private dan aman pastinya. Karena di sini keamanannya dijaga 24 jam, untuk akses keluar masuknya pun satu pintu dengan akses portal card. Jadi selain penghuni nggak bisa sembarangan masuk. Lingkungannya juga udah rapi, listrik semuanya udah underground, saluran drainase tertutup, ROE jalannya lebar 6,5 sampai 7,5 meter. Uniknya karena ini hunian nuansa villa, fasilitas di sini juga agak lain dari perumahan umumnya ya. Selain ada clubhouse, kolam renang, children playground, jogging track, di sini juga ada taman baca dan taman kelinci. Tempatnya kids friendly dan bisa kasih makan kelincinya juga. Nah, udah kelihatan ya, ini rumah yang bakalan kita home tour nih. Luas bangunannya 60 meter persegi, luas tanah 72 meter persegi, dimensinya 6 kali 12 meter. Rumahnya bagus ya menurut aku dan bentuknya unik. Untuk di bagian atas itu kelihatan kalau ada mezanin dan balkon yang condong ke depan. Desain fasadnya secara keseluruhan minimalis modern dibalut sama warna-warna natural. Bentuk atapnya segitiga pelana asimetris. Satu sisi itu tarikannya lebih manjang ke bawah ya. Dan uniknya kalau kita lihat di sini di salah satu sudut fasadnya ada bagian yang dibuat melengkung kayak gini. Bahan dasarnya semen aja, terus diplester halus dan dikasih garis tali air kemudian dicat kayak gini. Tali air ini salah satu detail yang multifungsi ya, karena selain bikin variasi, ini juga membantu untuk meminimalisir retak rambut. Sebelum kita masuk ke rumahnya, kita harus lewatin dulu area carport. Ukurannya 3 kali 4,4 meter. Finishingnya pakai kombinasi antara batu koral sikat dan keramik berwarna motif garis-garis seperti ini. Di samping carportnya masih ada space ukuran 3 kali 3,2 meter sebagai ruang hijau depan rumah. Udah dikasih box planter juga nih sebagai pembatas antara area taman dan carport. Nah, kalau kita lihat di atas tuh ada sedikit talang air yang muncul ke depan sebagai tempat jalur buangan air dari atas ke bawah. Jadi tamannya ini bisa dibilang sebagai area resapan juga. Di situ ada kaca jendela yang langsung ke area kamar di bagian depan. Dan kalau yang di sisi sebelah sini jendela yang nembus langsung ke area bagian ruang utama. Di bagian depan rumah ini juga nggak pelit lampu ya. Ada 4 titik yang disediakan. 1 di area taman, 2 yang ada nempel di atas plafon nih, dan satunya lagi ini nempel di tembok sebelah sini. Untuk kusen jendelanya yang dipakai ini semua materialnya udah aluminium, jadi aman dari rayap, di coating warna coklat. Dan di depan rumah, setiap unitnya udah dikasih keran air buat bersih-bersih di area depan rumah, plus ada juga nih blok dan nomor rumahnya. Ngebantu banget sih ini, apalagi buat yang sering belanja online, jadi si kurir yang antar paket nggak bakalan nyasar. Di area depan masih ada teras yang ukurannya 3 kali 1 meter. Bisa taruh rak sepatu, rak payung, atau mungkin taruh beberapa bangku buat nyambut tamu yang nggak terlalu dekat atau tetangga. Rumah ini juga udah dilengkapi listrik berdaya 1300 watt. Nah, MCB-nya di mana? MCB-nya ada di sini nih. Dikasih kamuflase, dikasih box warna coklat bentuk rumah kayak gini. Cakep ya. Mungkin nanti realnya belum dibuat kayak gini, tapi ini bisa ditiru idenya biar rumahnya kelihatan rapi. Kalau pintu utamanya nanti dapatnya panel wood dan udah dilengkapi smart door lock juga. Jadi nggak usah repot-repot lagi bawa-bawa kunci rumah. Sekarang kita lihat dalam rumahnya ya.
Kita udah ada di dalam rumahnya ya. Ada banyak banget nih keuntungan kalau kamu ambil rumah di sini. Salah satunya sirkulasi udara dan pencahayaannya udah oke banget. Ceilingnya, titik tertingginya ini mencapai 9 meter. Jadi penghawaannya bagus banget dan plafonnya itu mengikuti bentuk atap rumahnya. Bagian tengahnya di finishing lapisan PVC warna terakota. Di bagian tengahnya itu dikasih lampu gantung dan di pinggirannya dikasih tambahan lampu model downlight. Untuk dindingnya ini pakai bata ringan. Semuanya dicat warna putih ya, jadi memberi kesan lega di dalam rumahnya. Di bagian bawahnya ini juga udah dikasih print. Senada bahannya sama lantai rumahnya. Pakai granital ukuran 60 x 60, tapi ini yang tipe glossy ya, jadi kelihatannya mengkilap. Untuk ruang utama ini ukurannya 16 meter persegi. Di bagian depan kamu bisa jadiin sebagai area living, di bagian tengah sebagai area dining, dan di belakang sebagai area kitchen. Tapi disclaimer dulu, kalau interiornya ini sebatas inspirasi aja, karena belum termasuk saat pembelian. Tapi bagusnya, developer di setiap rumah udah menyediakan beberapa colokan yang cukup, baik di living, dining, dan kitchen. Jadi waktu ngisi perabotan, kamu tinggal sesuaiin aja sama penempatannya. Untuk layout rumah ini, terdapat satu kamar di bagian depan, kamar mandi, tangga untuk naik ke mezanin dan balkon, kamar belakang, dan backyard. Kita lihat dulu kamar yang ada di bagian depan. Kamar ini ukurannya 3 x 3 meter. Untuk setiap kamar nanti pintunya dapat engineering wood. Tinggi ceiling di kamar kurang lebih ini 3 meter. Dan di setiap kamar juga udah dikasih jalur buat selang AC dan colokan listrik. Jadi kalau pemilik mau pasang AC tinggal tempel aja ya, nggak usah repot bobok dindingnya segala. Nah ini dia jendela yang tadi kita lihat dari depan. Dari sini kelihatan tuh ya, kalau di depan tuh suasananya asri banget. Ada banyak pepohonan yang bikin mata sejuk sepanjang mata memandang. Nice banget. Di samping kamar bagian depan ini masih ada kamar mandinya. Nah bagusnya ini levelnya setara ya sama ruang utama. Jadi jelas lebih aman buat anak-anak atau mungkin buat orang tua. Kalau untuk pintu kamar mandinya ini pakai material PVC, material yang tepat untuk area basah kayak di kamar mandi. Untuk sanitarinya di sini udah ada premium sanitary baik shower, kloset duduk, jet washer, dan juga udah dikasih exhaust fan. Dindingnya udah full plafon di keramik dan lantainya ini pakai keramik yang jenisnya anti slip biar nggak licin. Untuk kamar mandinya udah cukup oke ya, mungkin kurangnya tinggal dikasih ambalan aja buat naruh perlengkapan mandi kayak sabun, shampoo, dan wastafel buat sikat gigi. Pilih aja yang ukurannya kecil, bisa ditempel di salah satu sudutnya. Nah ini adalah tangga buat naik ke mezanin dan balkon. Tapi sebelum kita naik ke atas, aku mau tunjukin dulu kamar tidur kedua. Untuk kamar yang ada di belakang ini juga udah dilengkapi kaca jendela, tapi view-nya menghadap ke backyard. Ukurannya sama percis kayak kamar di bagian depan, 3 x 3 meter. Enaknya kalau ukurannya sama kayak gini, teman-teman bisa punya free opsi. Mana yang mau dijadiin kamar utama, depan atau belakang. Salah satunya bisa dijadiin kamar anak deh. Tapi kalau misalnya belum punya anak, salah satunya bisa dijadiin ruang kerja atau kamar tidur orang tua kalau mereka lagi datang dan nginep. Nah, berikutnya di bagian belakang, di sini antara ruang utama dan backyard terpisah sama pintu kaca dengan framing aluminium. Kalau dibuka, ini juga bisa jadi sumber sirkulasi saat masak ya. Untuk ukurannya 3 x 1,2 meter. Nggak kecil tapi nggak besar juga. Bagusnya tembok belakang bawaan udah dikasih setinggi 3 meter nih. Bagian atasnya masih void, kalian bisa tutup kayak gini pakai rangka besi dan solar flat. Tapi alternatif lainnya, untuk solar flat mungkin bisa diganti pakai bahan spandek yang secara harga lebih ekonomis. Cuma kekurangan dari spandek itu agak berisik ya saat hujan turun deras. Kalau untuk lantainya, misalnya teman-teman belum ada budget buat dikeramikin, bisa dikasih batu hias kayak gini ya. Lebih ekonomis tapi tetap terlihat estetik. Untuk backyard kayaknya lebih cocok di set jadi ruang servis dan ruang laundry nih. Udah disediain colokan listrik dan keran air juga. Ngomong-ngomong, perumahan ini nempel banget loh sama Grand Depok City. Mulai dari tempat kuliner, sarana fasilitas kesehatan, pendidikan, sampai transportasi semuanya udah lengkap. Dan dari sini juga cuma 5 menit ke stasiun Cibinong, 10 menit ke Margonda Depok yang syarat fasilitas, 10 menit ke stasiun Depok, 25 menit ke stasiun Pakansari, dan 20 menit ke Universitas Indonesia. Nah ini dia tangga buat naik ke mezanin dan balkonnya. Nggak di beton ya, tapi pakai besi hollow
Disusun berbaris vertikal kayak gini, dicat warna putih jadi terlihat nggak masif dan ruangannya tetap terasa lega. Untuk alas pijakannya ini pakai kayu. Ini udah cukup kuat ya. Dan setahu aku nih, kalau mau pakai tangga yang alas pijakannya kayu gini, pilih yang ketebalannya itu minimal 2,5 cm supaya waktu diinjak itu tuh nggak bunyi kretek-kretek. Coba deh yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya, biar bisa sharing sama teman-teman yang lain juga. Yuk kita naik. Sebelum kita lanjut naik, di area bordes tangganya ini ada inspirasi menarik. Di sini ditempelin sama cermin yang fungsinya selain untuk bercermin, itu juga bisa kasih ilusi kalau di depan tuh masih ada ruangan tambahan lainnya. Terus di bawahnya ini dikasih laci-laci dan kabinet, bisa buat nyimpan mainan anak, buku, koleksi tas, dan sepatu. Nice ya. Oke, kita lanjut lagi untuk naik ke area mezaninnya yang cukup luas menurut aku. Ini ukurannya kurang lebih 3 x 4,6 meter. Untuk lantainya pakai finishing motif serat kayu. Mezaninnya juga kelihatan terang ya, karena di bagian depan dan belakang ini udah ada kaca jendela. Buat ngurangin panas kalau mungkin cuaca lagi terik, tinggal tambahin kaca film aja. Di mezanin ini bisa kamu optimalkan space-nya buat ruang duduk santai seperti ini, atau mungkin tambahan kamar. Kasurnya bisa ditaruh sini dan lemari pakaiannya ditaruh sudut sebelah sana. Dari sini kita juga bisa lihat loh langsung ke area di bawahnya. Di bagian belakang mezaninnya juga udah ditempatin satu space ukuran 3 x 1,4 meter sebagai tempat untuk meletakkan toren air. Kemudian terakhir aku mau tunjukin area balkonnya yang menghadap langsung ke depan rumah. Untuk luas balkonnya ini kurang lebih 8 meter persegi, lantainya pakai finishing yang senada sama di area carport. Udah disediain satu lampu tempel di dinding juga. Dan untuk railingnya ini pakai kombinasi besi hollow yang dicat warna putih, kaca tempered, dan susunan bata roster di sudut sana. Asik nih rumahnya karena udah listriknya kan underground, jadi nggak ada tiang listrik yang ganggu pemandangan. Dan show unitnya ini kebetulan pas hadapnya tuh ke ruang komunal. Jadi bisa duduk santai di area balkon sambil nikmatin view pemandangan sekitar. Oke, jadi hunian cantik nuansa villa ini dijual dengan harga mulai 695 jutaan. Di sini tersedia 3 pilihan, tipe 47.2, satu lantai dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, tipe 67.2, 1,5 lantai plus mezanin dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, tipe 7584, 2 lantai dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Teman-teman cukup bayar booking fee 5 juta all in bisa langsung akad. Biaya surat-suratnya udah free kayak BPHTB, AJB, balik nama, dan KPR. DP-nya juga udah free, jadi kamu bisa langsung fokus ke cicilannya aja. Yang mau beli secara KPR, cicilannya mulai 4 jutaan per bulan. Kapan lagi kan bisa pulang ke rumah tapi serasa lagi healing liburan di villa. Apalagi ini lokasinya masih di daerah yang sangat sejuk, banyak pepohonan. Kualitas air tanahnya juga masih bagus dan yang terpenting infonya di sini bebas banjir. So buat kamu yang tertarik dan minat, info lengkap atau janjian survei lokasi, tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, demikianlah home tour kita kali ini. Buat kamu yang suka sama rumahnya, bantu kita untuk like, comment, share, dan subscribe channel Property Hunter ya, biar kita juga tahu nih kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok, bantu follow ya teman-teman. Mudah beli rumah siapa takut. Aku Monica Tineke pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!